Oke, selamat pagi teman Bi. Jadi hari ini kita lagi ada di, ini maksudnya Garut berarti ya? Ya. Walaupun masih dekat perbatasan antara Bandung Garut. Kali ini kita mau daki kemana, Pak Ben? Gunung Mandalawangi. Gunung Mandalawangi ya. Ya. Mungkin secara engagement kurang begitu populer. Oh. Kalau untuk orang-orang Bandung mungkin mereka udah pada tahu, tapi kalau yang luar Bandung kayaknya belum begitu familiar. Tapi ini salah satu masuk Seven Summit Bandung katanya. Gitu. Jadi hari ini tepat di 7.30 kita akan melakukan pendakian dari base camp. Ini base campnya apa sih namanya? Mandalawangi. Nggak yang via apa gitu? Nggak ada. Lupa lah, belum nanyain, nanti dimasukin di sini. Yaudah, sebelum kita melakukan pendakian, kita berdoa dulu semoga perjalanan kita ke puncak lancar. Nanti Amin. di atas juga cuacanya bagus dan ya pokoknya kita diberikan kesehatan. Berdoa dimulai. Doa selesai. Yuk, berangkat. Di belakang kita ada papan petunjuk, jadi kita belok ngambil ke sebelah kanan. Mana lanjut? Oke. Oke teman Bi, jadi kita baru dapat info kalau base camp ini tuh atau jalur ini tuh jalur Desa Madalasari. Untuk kecamatannya masuk kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut. Jadi untuk si Gunung Mandalawangi sendiri ada total 4 puncakan. Semuanya bisa dijangkau ya sebenarnya. Cuman untuk trip ini kayaknya kita cuma sampai puncak 2 aja, karena umumnya kalau yang start dari sini memang cuma sampai puncak 2, kecuali kalau kita masuk dari yang sebelah timur ya, yang dari arah Cicalengka. Mungkin kita bisa ngejangkau puncak 3 sama puncak 4. Betul. Tapi pun kalau misalnya kita masih mampu dan waktunya masih panjang, masih aman, kita coba ke puncak Kujang. Boleh. Puncak Kujang itu berarti paling timur ya? Ya betul. Boleh, siap. Ini untuk trek awal masih kebun bambu. Bismillah. Seperti yang udah dijelasin barusan ya, kalau si Gunung Mandalawangi ini totalnya ada 4 puncakan. Ya meskipun ketinggiannya masih di kisaran 1.500 sampai 1.600-an mdpl. Atau lebih tepatnya puncak 1 di 1.538, puncak 2 di 1.643, puncak 3 di 1.676, dan puncak 6 di 1.600-an mdpl. Jadi top atau tertingginya bisa dibilang yaitu puncak 3. Tapi untuk sekarang ini kayaknya kita akan sampai ke puncak 2 aja. Biar masih ada PR supaya nanti ada alasan buat balik lagi ke sini. Untuk jarak sampai ke puncak 2 itu sekitar 3,5 sampai 4 km. Dan elevation gain-nya 900 hingga 1000 meter elevasi. Ya kalau ditempuh kira-kira 2,5 sampai 3 jaman lah ya. Tapi meskipun kelihatannya pendek, kalian jangan meng-underestimatekan gunung ini. Karena sepanjang treknya yang kurang dari 4 km itu full penuh dengan tanjakan. Jadi sebelum naik ke sini, tolong dikondisikan dulu ya lututnya.
Kita sampai pos 1 teman-teman. Ini kita jalan berapa menit? 27 menit sampai di pos 1. Nama posnya Bung Bulang. Elevasinya 900 dan sepanjang trek tadi tuh di sampingnya itu kebun kopi. Sebelahnya kebun kopi, sebelahnya lagi kebun bambu. Pos 2-nya itu tuh Pak Babin kelihatan tuh ada bendera-bendera. Pos 2-nya tuh yang ada pinus. Iya. Perbatasan dari hutan bambu ke kebun pinus. Sana pos 2. Habis dari pos 2 kebun pinus, nanti ketemu lagi hutan bambu lagi. Meskipun saat ini kita masuk dari wilayah Kabupaten Garut, Gunung Mandalawangi sendiri tercatat berada di 2 wilayah administratif, yaitu Garut dan Bandung. Bahkan nama Mandalawanginya itu sama dengan nama desa yang berada di kaki gunung ini, yang secara administratif masuk di wilayah Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Untuk jalur atau base camp, pada saat saya melakukan pendakian ini, sudah ada 2 jalur yang paling populer. Pertama via base camp Mandalasari, yaitu jalur yang kita lewati sekarang. Sementara satu lagi bisa melalui Kampung Cibisoro, Desa Bojong, Kecamatan Cicalengka, Bandung. Dan pastinya untuk sampai ke puncak gunung ini, bukan hanya bisa dilalui dengan kedua jalur yang sudah saya sebutkan barusan. Saya yakin masih banyak jalur lain yang belum saya ketahui. Bahkan ada juga yang mengatakan bisa lewat atau tembus dari jalur pendakian Gunung Buleud, yang merupakan tetangga dari si Gunung Mandalawangi ini. Jadi buat teman-teman yang tahu jalur mana lagi yang bisa dilalui untuk naik ke gunung ini, boleh share di kolom komentar ya, kita berbagi informasi. Frosty mornings and blood red sky, bright lights the coffee shop line, Polaroid pictures, awkward addictions, a blindness, a sign of times, weekday problems on weekend walks, warm rain, the smell of used books, hole in a jumper, afternoon covers, a bruise from a lover's lips. I need you more than a hole in the head. I feel I was born to be an ant without words. No pleasure, no pain without cause for concern. I'm not fine, I'm just marginally okay. Yeah, I'm not fine, I'm just marginally okay. Oke, ini kita nemu jalan datar dan di sini kita ada nemu tulisan air bersih itu 50 meter ya, kurang lebih 50 meter ke arah sana, ke arah sebelah kiri, dan untuk ke camp area ke sebelah kanan. Sumpah ngap banget. Kira-kira berapa tahap? Iya nggak kelihatan. Jadi si airnya itu berupa pipa yang dialirkan ke bawah ke warga. Jadi kalau mau ngambil air dicopot aja katanya si pipanya. Kalau sudah selesai disambung lagi. Jadi bukan kayak semacam pancuran atau pokoknya ya yang udah disiapin secara proper gitu. Itu hanya berupa pipa aja. Ada sambungan ya? Iya, tapi ada sambungan, udah disediain sambungan katanya. Jadi bijak-bijak aja kalau mau ngambil air ya. Kalau udah selesai sambung lagi. Kayaknya bentar lagi ke sampai pos 2. Yuk lanjut di istirahatnya di pos 2. I'm not fine, I'm just marginally okay. Don't forget this all yet. I'm bruised, broke at best, right-handed, far to left.
jam lebih 3 menit. Jaraknya 1,71 km. Lumayan. Sampai camp area sekaligus pos 2. Untuk spot campnya nggak terlalu luas, tapi lumayan. Lokasinya cukup proper. Ada kebun pinus. Di sana tadi ada sumber air, jadi kalau mau ngecamp di sini tempat yang direkomendasikan, walaupun mungkin ke atas masih bisa lagi kalau misalkan mau ngecamp. Karena ini udah lumayan seret, belum minum. Sambil istirahat kita minum dulu. Frosty mornings and blood red sky, bright lights the coffee shop line, Polaroid pictures, awkward addictions, a blindness, a sign of times, weekday problems on weekend walks, warm rain, the smell of used books, hole in a jumper, afternoon covers, a bruise from a lover's lips. Sembari melanjutkan perjalanan, kita sambil ngedongeng ya. Ya, saya sebut ngedongeng karena kita akan bercerita tentang asal-muasal atau legenda dari asal-usul penamaan Gunung Mandalawangi. Jadi, Alkisah diceritakan, dahulu kala berdiri sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Megamendung, dengan rajanya Sang Purwakarta yang bergelar Raja Mandala. Nah, sang raja mempunyai permaisuri bernama Sang Dewi Nyimas Plered. Dan darinya, mereka dikaruniai 9 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Jadi totalnya ada 10 ya. Yang paling besar bernama Mandalawangi, kemudian berturut-turut nama anak kedua Mandala Giri, Mandala Cipta, Mandala Rasa, Mandala Jati, Mandala Braja, Mandala Seta, Mandala Denta, Mandala Raga, dan sang putri terakhir yaitu si bungsu diberi nama Putri Mandala Sari. Nah, dari ke-10 anak tersebut, si bungsu Putri Mandala Sari merupakan anak kesayangan dari sang raja. Sampai-sampai beliau melupakan putra-putranya yang lain. Bahkan urusan pemerintahan dan kepentingan rakyatnya pun ia abaikan. Setiap harinya, sang raja hanya bermain dan meminang-minang putrinya di Kaputren. Nah, dengan keadaan itu, membuat sang dewa murka. Karena seorang raja tak sepantasnya berlaku demikian. Seorang pemimpin tidak boleh mementingkan kesenangan pribadinya tanpa memperhatikan kepentingan rakyat dan negaranya. Maka sebagai hukuman, sang dewa menurunkan penyakit kulit yang tiada obatnya. Penyakit kulit itu mewabah pada hampir seluruh rakyat Megamendung. Selain itu, seluruh wilayah kerajaan mengalami kekurangan air karena terjadi kemarau panjang. Nah, mendapati kerajaannya dalam bahaya, yang seluruh rakyatnya menanggung hukuman dari sang dewa, sang raja pun pergi bersemedi untuk mendapatkan petunjuk dari Sang Hyang Widi. Dan dari hasil semedi tersebut, ia mendapatkan wangsit, yaitu Putri Mandala Sari harus dibuang ke tengah hutan, agar rakyat di kerajaan yang sedang terkena wabah penyakit bisa sembuh, serta kemarau panjang segera berakhir. Nah, singkat cerita, sang putri pun telah dibuang ke tengah hutan, dan kemudian ia ditemukan oleh Ki Dasta. Karena ditemukan di sela-sela pepohonan, maka Ki Dasta menamai bayi tersebut dengan nama Selasih, atau dipanggil dengan sebutan Putri Selasih. Kelak Putri Selasih yang sudah tumbuh dewasa dan cantik, bertemu dengan pemuda gagah, sakti dan tampan. Mereka pun berniat melangsungkan pernikahan. Tetapi nyatanya, pemuda tersebut adalah Mandalawangi, yang tak lain merupakan kakak kandungnya. Singkat cerita, mereka tidak jadi menikah, dan berubahlah menjadi gunung. Putri Selasih menjadi Gunung Selasih, sementara kakaknya menjadi Gunung Mandalawangi. Jadi itulah dari asal-usul nama Gunung Mandalawangi. Sebenarnya banyak sekali nama-nama tempat di wilayah Bandung yang erat sekali kaitannya dengan legenda yang saya ceritakan barusan. Seperti misalnya Raja Mandala, yaitu daerah yang masuk di wilayah Kabupaten Bandung Barat yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Cianjur. Lalu ada nama Banjalaya, Banjaran, Soreang, Cimahi, dan masih banyak lagi yang kalau kita cocokologikan, maka ada kaitannya dengan legenda tersebut. Barangkali kalau kalian penasaran, mungkin di next video atau di next trip akan kita ceritakan lagi ya.
jika memang ada kaitannya dengan lokasi atau gunung yang kita kunjungi. Jadi si hutan pinusnya udah mulai habis. Sekarang kita balik lagi ke hutan bambu sama pohon kaliandra ini. Sekarang kita di elevasi 1300. Masih ada 300 lagi elevasi ke atas. Oh, ini bener masuk hutan bambu lagi nih. Hutan bambunya udah mulai lebat. Terasa banget ya tanjakannya ya. Banget. Netek cina kalau bahasa Sunda mah. Iya benar. Boleh kita ngambil napas dulu. Mantap. Ini kita udah di pohon bambu lagi ya. Hutan bambu. Jadi lebih banyak hutan bambunya Iya. daripada pinusnya. Pinusnya barusan cuma 500 meter kayaknya. 500 meter habis dan ketemu lagi dengan hutan bambu. Nah, saya dengar-dengar Papa Ben ada trauma tersendiri dengan hutan bambu. Boleh diceritain nggak Papa Ben? Ini sedikit aja ceritanya di channelnya Aboding. Jadi ini karena traumatik, wah keren traumatik. Jadi waktu kecil memang sudah ada seperti Semacam ditakut-takuti. iya betul, ada diceritakan dari orang tua bahwa di hutan bambu itu biasanya akan tinggal ya sejenis jin gitu ya. Nah, jenisnya itu seperti anak kecil, hitam, kepala, badan, tangan, kakinya komplit hitam semua, cuman tidak ada mata, hidung, mulut, telinga. Oh, berarti rata mukanya. Iya, bulat aja gitu. Kalau tuyul kan ada mata dan katanya bentukan tuyul katanya ada mata. Dideskripsikannya itu Ya, seperti betul. itu. Itu pun sama, dideskripsikannya seperti itu. Namanya tuh budak hidung. Kalau kata orang Sunda itu. Jadi sampai sekarang takut kalau ngelewatin hutan bambu. Kalau solo sendirian. hiking Nah, gitu. Kalau berdua sih masih kalau ketemu sama budak hidung si awe keharepkeun tah mere aing. Aing dijadikan tumbal. Iya. Jadi ada beberapa saya solo hiking itu di Pangeradinan gitu ya. Iya. Itu ada, terus di Karembi juga ada kalau lagi sendiri. Ketemu hutan bambu ya. Hutan bambu. Walaupun nggak selebat di sini. Ini paling lebat. Iya. Ah, Soalnya dari awal sampai sekarang betul. Masih hutan bambu. Hutan bambu. Wah, kebayang kalau saya di sini sendiri. Wah. Solo. Atuh. Ah, budak hidung. Budak hidung sepanjang jalan eta dituturkeun dah budak hidung unggul. Ya kayaknya bentar lagi pas 3. Oke, siap. Sip. Gaskeun. Ini kieu. Tanjakannya alaihim. Dan kita sampai pos 3. Elevasi 1380, hampir 1400. Berarti masih ada PR 200 elevasi lagi untuk sampai ke puncak 2. Jadi dari pos 3 ini tuh nanti ketemu dulu puncak 1, lanjut lagi ketemu pos 4, baru setelah itu puncak 2. Kita udah cukup sampai puncak 2 aja ya. Cukup. Bukan berarti kita nggak sanggup ke puncak. Iya. Ujang, bukan. Buat nanti PR. Nanti sekali lagi dari arah sana. Bisa lah enggak. Kalau tenaga sih masih ada. Ya siap. Masih. Cuman mungkin waktu ya. Iya. Tidak memungkinkan. Bukan tidak memungkinkan, cuma ya udah gitu. Enggak. Ya udah. Tidak memungkinkan. Ya udah buat nanti aja gitu aja.
Gitu teman-teman. Dan ngomong-ngomong ini tuh dari yang batas ini nih, pas masuk hutan pinus banyak banget nyamuk. Gimana ya, Pak Faben tuh karena dia pakai baju pendek dia lebih banyak terserang. Kalau saya lumayan ketutup jadi aman, walaupun tetap aja nih sini nih Gue harus bintik-bintik lagi kaki nyamuk gitu. ya. Jangan-jangan. Istirahat dulu. Let the first sound you hear be a beating heart, speeding bright, speeding bold. As when your eyes come to me, I'm humbled constantly, a supernova in sight. Kalau ditanya apakah gunung ini cocok untuk hiking sambil camping, jawabannya mungkin tergantung ya. Apa motivasi kalian ketika melakukan pendakian? Kalau yang hikingnya harus dapat view cantik sambil camping estetik, kayaknya gunung ini kurang begitu cocok. Mengingat spot di area puncaknya pun enggak yang begitu kebuka banget. Tapi jika kalian tujuannya murni cuma pengen hiking aja tanpa memperdulikan poin-poin yang tadi, gunung ini akan sangat cocok. Apalagi jika kalian mencari kesunyian dan ketenangan, gunung inilah jawabannya. Karena emang jarang juga orang yang naik, apalagi camping di Gunung Mandalawangi ini. Treat yourself with dignity. Walk tall, speak sweetly, be brave enough to leave. It's when you're caught in the darkness that comes over me. Remember yours is a light that the darkness cannot be. Arif, wah. Sana. Dekat tulungan. Banyak nah. Dah, iya. 1538. Dah. Kita sampai di puncak 1. Guys ya. Perjalanan ke sini tuh 2 jam 41 menit. 3 kilo. Berarti dari sini tuh kita masih ada pos 4. Pos 4 itu pas mau nyampe ke puncak 2 tuh lumayan terjal. Tapi berhubung ini udah kerasa banget, kita istirahat dulu di sini. Ini sebenarnya kita tuh jalan tuh kehitungnya cepat. Ya. Cuman kalau udah istirahat Kelamaan. kayak tadi di pos 2 istirahat itu 1 jam. Jadi Ngapain 1 jam? ya kita ngobrol. Ngobrol ngalor ngidul. Ya begitulah. Ya, nyari yang teduh dulu. Kita istirahat. Nah, dari puncak 1 ke puncak 2 itu, untuk jarak nggak begitu jauh ya. Estimasi sekitar 30 sampai 40 menitan. Tergantung dari kecepatan jalan masing-masing. Dan yang pasti nggak banyak berhenti juga. Kita sendiri sebenarnya kurang dari 30 menitan. Tapi ya kecepatan masing-masing orang kan beda ya. Jadi anggap aja ambil amannya di 30 menitan. Sekarang lumayan kita dapat bonus sebentar, berupa jalan datar, bahkan agak sedikit menurun. Tapi ya nggak akan lama, setelahnya kita akan bertemu tanjakan lagi. Untuk lokasi di puncak 1 tadi, lumayan enak sih kalau buat camp. Bahkan kalau seumpama saya disuruh milih, mending camp di puncak 1 atau 2, menurut saya lebih nyaman di puncak 1. Tapi ya itu, kalau tengah hari kayak gini, pasti terik banget. Dan untuk solusi, tadi di sampingnya puncak 1 itu yang udah masuk ke vegetasi, ada spot yang cocok buat camp. Tapi emang gak luas, mungkin hanya muat untuk 2 tendaan aja. Nah, sekitar 300 meter dari puncak 1 kita sampai di
pos 4. Kayaknya dari sini udah mulai nanjak lagi, karena dari sini ke puncak 1 tuh lumayan landai, barusan lumayan enak. 1 tanjakan lagi sebelum kita sampai ke puncak 2. Masih sekitar 100 elevasi lagi, lumayan. Kereta apian. Alhamdulillah, puncak 2 kita sampai. Berapa mdpl ini? 1000. Oh, sana itunya, plakatnya 1643 mdpl. Puncak 2. Walaupun kita belum sampai ke top. Ya ini sih topnya ya. Sorry. Kita berapa jam? 3 jam lebih 5 menit. Jaraknya 3,47 km. Panas banget di sini, sepi. Ini di sekelilingnya masih banyak pohon. Tapi kalau misalkan mau ngecamp di sini, ada spot buat ngecamp lumayan luas. Tapi di sini nggak ada bekas-bekas orang ngecamp. Ini kayaknya belum lama dibersihin dari ilalang, rumput-rumput gitu. Cuman nggak ada bekas ngecamp. Berarti emang jarang sih orang yang naik ke sini. Udahlah, panas. Kita mau istirahat dulu, makan. This world I see, it calls to me. I hear its voice, make my choice. Yesterday is swept away. Why don't we chase our dreams? In this moment we could be evermore, ever free. Take my hand, my heart, my life, I'll be yours. Kita istirahat di sini hampir 1,5 jam. Barusan betah banget. Udah nerbangin drone, lanjut makan, ngobrol-ngobrol, ngalor ngidul. Anginnya sepoi-sepoi ya? Iya, nyaman banget, sumpah. Pengennya kita tidur dulu, cuman nanti takut kebablasan. Jadi sekarang kita lanjut turun. Sekarang di 12.45 kita turun, nggak tahu berapa jam. Ya, sip. Kita lanjut pulang. Kalau misalkan yang lanjut ke puncak 3 sama 4 itu sini ya. Betul tuh. Itu kayaknya puncakannya yang sebelah sana. Dan jalannya emang rimbun juga, nggak terlalu jelas. Jadi ya udah kita skip, lain kali aja dari arah Cicalengka. Betul. Untuk puncak Kujang. Betul. In each moment, beauty shines in your laugh, in your eyes. Count the ways our lives will change. I'm still yours. Time unwinds words and rhymes here in this wonderland. Hopes and dreams play their themes here.
Alhamdulillah kita sampai teman Bi. Ini tepat jam 3 sore. Kedengeran suara azan asar. Alhamdulillah perjalanan turun kita lancar ya. Walaupun ya barusan nyantai banget. Banyak bikin konten juga buat konten-konten reels gitu. Jadi hampir 2 jam. 2 jam lebih deh. 2 jam lebih dikit kita turunnya. Dan Drone aja berapa kali ya? iya, ngedrone berapa kali. Ya pokoknya kita nyantai lah. Kita nyampe sini masih siang. Kita mau closing di sana tapi lagi ada proyek, lagi ada mesin molen lagi nyala jadi berisik. Makanya kita closingnya di sini aja. So terima kasih buat teman Bi semua yang udah nonton video ini. Kalau misalkan kalian mau nyoba naik ke sini, silakan. Untuk base campnya, titik koordinatnya di bawah sini, atau kalau perlu file GPX-nya boleh silakan cek di kolom deskripsi. Akhir kata kita berdua undur diri pamit. See you on the next video. Salam Indonesia. Dadah teman Bi. That's good. Do